Tapi saya melihat kalau bank syariah yang pemerintah punya cukup baik, cukup bersahabat. Tetapi yang swasta ini berlabelkan syariah, dikemasnya, tetapi perilakunya kayak lintah darat. Bapak Yusuf Hamka, Om, apa kabar Om? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Deddy. alhamdulillah. Saya tuh bingung, saya mau nanya dua hal, tapi penjelasannya pasti lama nih. Yes, Yang siap. pertama, gimana caranya Om berani-beraninya ngomong sampai masuk ke berita bahwa bank syariah ada yang memeras orang-orang. Ini Yes. kan, waduh, berita ini keluar hebohnya satu Indonesia, bank syariah loh. Anda mengatakan memeras, itu yang pertama. Yang kedua, kartel-kartel COVID. Yes. Yes. Nah, coba Om berani ngomong tentang bank syariah memeras tuh berani. Berani. Ini ada buktinya atau hoax nanti jadinya? Bukti ada semuanya, jelas. Karena yang ini bukan katanya, saya korbannya langsung. Tapi bank syariah swasta, Bank syariah swasta. bukan pemerintah punya. Bank syariah swasta. Oke. Tapi namun demikian namanya saya nggak sebut. Ya betul, kita nggak usah sebut namanya, Ya. betul. Jadi tidak semua nih Om ya, Ya, tapi ada. ada dan jelas di perusahaan kami. Karena perusahaan saya yang di Bandung itu punya utang 800 miliar. Bunganya 11%. Ah, Saya bilang, ini sejak 2020 PSBB, pendapatan kita menurun. Boleh nggak bunga diturunkan 8%? Mereka nggak mau, berkelit, berbelit, segala macam. Akhirnya bulan Februari kemarin itu, Maret, kita bicara di Zoom meeting. Saya sudah nyatakan, kalau bapak-bapak, ini kan sindikasi, tidak memberikan penurunan kepada saya, kemungkinan utangnya saya akan lunasi. Oke, dia bilang. Sudah oke. 22 Maret, saya kirimlah 795 miliar kira-kira untuk melunasi utang tersebut. Tahu-tahu uang saya masuk di rekening, biasanya kan karena ini sindikasi ada agennya. Ya, Agennya ya. ya bank tersebut juga. Uang saya tidak didebet langsung. Uangnya tidak didebet langsung. Iya, tidak dibayarkan kepada hutang. Padahal sudah ada surat kami, instruksi untuk pembayaran hutang. Iya. Mereka hold uang saya, bunga saya, pinjaman saya berjalan terus selama sampai 2 bulan, sampai Maret tanggal 6. Bunganya berjalan terus. Iya, padahal uang sudah saya lunasin. Utang sudah dilunasi. Iya, duit sudah di sana. Tapi dia nggak mau terima ini uang, sengaja digantung di Dengan rekening. alasan apa tidak mau diterima uangnya? Kan ada uangnya. Nah, inilah yang aneh. Terus, tapi dia bisa ngambil uang saya. Dia ambil buat agensi fee 1 miliar. Terus diambil buat bunga. Lah, uang saya di sana kok. Bunganya diambil dari uang tersebut. Iya, diambil dari uang tersebut. Lalu tanggal 6 saya kasih instruksi. Saya bilang, kalau memang kamu nggak mau dibayar, kembalikan uang saya dong. Dikembalikan, tapi kembalinya cuma 690 miliar. Sisanya ke 107-nya dipegang. Alasannya katanya buat pembayaran bunga dan ayo macam-macam. lah ya. Iya. Saya bilang, ini nggak benar, nggak wajar. Ini akhirnya saya berpikir, saya somasi 3 kali, terus tidak ditanggapi, ya saya buat laporan kepada polisi. Dan sekarang dalam tingkat penyidikan. Kalau Anda saja, seorang Yusuf Hamka, bisa digitukan, gimana rakyat? Ya itulah yang saya katakan. Sekelas saya Oh, saja. iya, bener dong Om. Bener dong Om. Betul. Dan Ustadz Yusuf Mansur kan 3-4 bulan lalu kan sempat komentar mengenai bank syariah yang tidak bersahabat. Tapi saya melihat kalau bank syariah yang pemerintah punya cukup baik, cukup bersahabat. Tetapi yang swasta ini berlabelkan syariah, dikemasnya, tetapi perilakunya kayak lintah darat. Jujur kayak lintah darat. Dan ini kita harus benahi bersama. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Karena syariahnya sih cukup baik. Tetapi ini oknum-oknumnya yang memanfaatkan syariah. Sehingga saya khawatir saudara-saudara kita yang muslimnya sedemikian taat, yang dikatakan bank syariah ini bank bagi hasil, sebenarnya bukan bagi hasil. Dia lebih kejam, lebih lintah darat dari bank konvensional. Kalau bagi hasil,
Pak Dedi dagang sama saya bagi hasil. Kalau saya untung 10, kita bagi 2. Iya, 5-5 nih. Iya, tapi ini enggak. Saya untung 10, kita bagi 2. Begitu saya rugi 10, nggak bagi 2. Saya harus bayar 10-nya. Iya. Nah, ini yang terjadi. Jadi, kalau bagi hasil, begitu pendapatan turun, mereka harus turun. Saya bilang, turun dong. Oh enggak, ini kita tetap. Bunganya udah dipatok, katanya. Lah, apa bedanya dengan bank konvensional? Buat apa dikemas dengan syariah? Bank konvensional bukan